menyampaikan apa gitu. Silakan, jadi kita sama-sama mendengar dan Pak akan mendengar. Itu yang menjadi kami sebagai pengantar pengarahan Pak Kapolres pada hari ini di Ibu Pak Kapolres kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan untuk terus melakukan kegiatan dalam rangka melawan COVID atau menekan laju perkembangan penyebaran COVID. Saat ini kita levelnya 4. Level 4 menjadi sorotan, semua kebijakan dilakukan oleh pusat kita melaksanakan. Terus kita cari bagaimana penanganan supaya kita bisa menekan. Alhamdulillah beberapa hari kita flat, artinya tidak ada peningkatan COVID, didukung dengan sarana-sarana yang sudah kita lakukan, yaitu mulai testing. Ini dilakukan supaya cepat sembuh, karena selama ini di isoman itu supaya tidak patuh dan kita tidak bisa mengawasi dengan ketat. Saya ada beberapa pengalaman untuk meyakinkan Bapak sekalian. Di selatan itu saya pernah melakukan isoter, bahkan tempatnya mungkin lebih jelek dari sini. Hanya di aula, di TPA ada 4 tempat dari 80 turun langsung 0 dalam waktu cepat. Dalam waktu cepat di sini, air di bibir laut, di pipe itu luar biasa, 85 1 RD bisa tutup, alhamdulillah bisa berjalan normal lagi, 0. Nah ini semua sudah kita persiapkan, kelapa, pimpinan, kritik, kemudian jebus, paling 3, ini sudah masuk semua orang. Ya di situ ada senam dan lain sebagainya. Yang dalam menekan ini tentu kita tidak boleh sembrono, tidak boleh terlalu berani, juga tidak boleh takut. Jadi kita sekarang ini lagi perang, dan bangga berarti karena kita harus waspada. Kan kita tidak boleh menganggap COVID ini tidak ada, memang itu betul-betul ada. Dan kita harus bersama-sama menanganinya. Harus, karena situasi perang itu tentu kan, perang itu ya berarti ya, semua harus berperang apapun caranya. Kalau zaman dulu perangnya pakai lawannya pakai senjata, kita bambu runcing itu jadi, sekarang juga gitu. Nggak ada hotel, ya tempat begitu terjadi. Jadi untuk jarak, berdasarkan pengalaman dari Nakes nanti akan dijelaskan. Jadi untuk keamanan silakan dari Nakes untuk menjelaskan. Terkait dengan keraguan warga sekitar, saya jamin sepanjang orang yang diisoter ini betul-betul patuh, pengawasan Satgas yang ada di sini 24 jam, saya jamin Pak, tidak akan menularkan. Dan saya kerahkan semua tenaga staf saya di Puskesmas betul-betul intens memantau sesuai dengan SOP-nya. Limbah medis dari pasien yang diisoter, saya pastikan setiap hari kami kendalikan. Kami akan mengkonsep Pak Satgas kepada daerah, SOP ini akan kami sosialisasikan juga dengan masyarakat sekitar. Pernyataan orang yang masuk sini pun betul-betul kita sepakati. Kalau melenceng dari pernyataan yang ditanganinya, tinggal kita sepakati apa yang diberikan sanksi pada orang tersebut. Tujuannya adalah satu, jika kita isolasi terpadu, saya yakin Pak, pengendalian COVID di Mentok ini khususnya turun Pak. Untuk menyampaikan Pak, itu tempat karantina COVID ini kemarin dari warga adanya tidak setuju karena takut, pertama takut, kedua ada pemukiman yang pada penduduk, banyak lansia dan banyak anak-anak. Jadi kami kemarin bersama Pak Ustadz memang ada datang ke rumah bersama warga, mau buat surat pernyataan sebagai aspirasi dari masyarakat ini. Jadi saya sebagai RT RW menyampaikan aspirasi ada yang tidak setuju warga kami, bukan hanya sedikit tapi banyak, hampir seluruh, karena ini menyakitkan berbahaya. Jadi kalau masuk ke tempat kami, dari warga ini merasa keberatan kayak gitu. Tapi untuk selanjutnya setelah mendengar paparan kemarin rapat dari Pak Kapolres bersama Pak Bupati kantor Bupati kemarin, saya paham karena ini darurat, harus dilakukan. Tempat yang paling relevan itu adalah di Wisma Atlet. Jadi tapi untuk warga yang belum dikasih tahu, nanti
adanya sosialisasi ini. Jadi sosialisasi ini nanti ada tanggapan dari warga beberapa, nanti keberatannya di mana. Jadi ini yang kita cari solusi. Intinya pertemuan warga kemarin itu tidak setuju, Pak. Dengan pertimbangan alasannya adalah tadi yang ditunjukkan oleh Pak RW. Di sini tengah-tengah warga, Pak. Tengah-tengah warga, dan juga ada manula di tempat kami ini beberapa orang. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi, udah di rumah ya sekarang ini. Karena udah kondisi udah tua kan. Jadi mereka juga sempat kami datang juga, tidak setuju juga. Secara psikologis mereka juga dengan ambulan lewat juga mungkin takut juga kan. Jadi kami takut mengkhawatirkan kondisi mereka juga. Yang kedua adalah lokasi di sini itu setiap sore merupakan arena bermainnya anak-anak di kampung kami, Pak. Yang sepeda di sini kan sore. Karena kalau kami biarkan mereka di jalan raya kan berbahaya. Jadi kampung ini tempat mereka bermain di sini anak-anak tiap sore. Dan juga apakah tidak ada alternatif lain selain di sini? Ya? Memang kondisi di sini fasilitas sudah lengkap, tempat tidur ada segala macam kan lengkap. Namun apakah tidak ada alternatif lain? Yang tadi Bapak katakan tadi bahwa di Bangka Selatan memanfaatkan tempat-tempat TPA kan bisa bahkan lebih jelek daripada di sini. Nah, kalau begitu kenapa kita tidak tempatkan di sekolah saja, Pak? Di sekolah, di pinggir jalan, di sini satu, di sini dua. Nah, kalau miliknya Allah, tentu semuanya mengendalikan adalah Allah. Nah, semua saya melihat pandangan dalam perspektif saya dan melihat satu kondisi yang ada adalah upaya-upaya berbentuk ikhtiar dohiriyah saja. Nah, ngaji belum pernah ada sama-sama. Ya, di rumah bupati, kopet, semua propes. Tapi ngajinya ini mana? Zikirnya pada Allah mana? Sehingga jangan sampai ditekan kita mau pikir nggak boleh. Nah, aturan prokes, jarak boleh ditambahkan, tapi zikir pada Allah itu yang pertama. Karena miliknya Allah yang mengendalikan, bukan manusia yang punya. Kita sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah upaya kita kebijaksanaan dari Pak Kapolres, kebijaksanaan dari Pak Wambu, bijaksana Dandim, Pak Satgas, ya, Pak Kepala Puskesmas. Jangan pernah menjamin atas jaminan milik Allah, ya. Jangan pernah menjamin atas jaminan milik Allah. Yang menjamin itu Allah. Ya Pak, Pak Ustadz, memang orang yang bermanfaat bagi yang lain, ini tentunya saatnya kita berdoa. Kalau saya siang malam sama tugas ini yang memang tugasnya, kita siang malam untuk merencanakan itu. Nah, bukan kok yang lebih jelek terus dari sini baik terus kita pakai yang lebih jelek. Ya kita kalau ada yang bagus kita pakai yang bagus, baik jelek itu maksudnya nggak ada yang tempat yang lain. Ini tempatnya bagus, ya sudah sesuai standar menurut dokter. Nah kita tinggal ya semua kalau kita biarin juga nanti akan malah kena semua. Kita khawatirkan masalah jaminan itu dari jaminan medis lah Pak ya, medis. Kalau kita tiap hari 5 kali lebih kalau mau bekerja siang malam itu juga kita berdoa dulu Pak ya, kita jaga dulu, kita baca Al-Quran di rumah. Jadi nggak usah khawatir, kita sebagai muslim kita selalu lakukan itu di rumah. Ya. Sebelumnya ya, saya mohon maaf. Dalam menyelesaikan suatu perkara, ada ikhtiar, ada doa. Berdoa tanpa berusaha itu bohong. Ya. Terus yang kedua, pemahaman kenapa kita tidak melakukan pengajian dan sebagainya. Ini karena pandemi. Kita mau keluar dari pandemi ini biar kita bisa melakukan pengajian seperti biasa. Itu tujuannya. Rasulullah pun mengatakan, apakah onta saya lepaskan saja, dia berkeliaran tanpa diikat. Saya tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tunggu kamu, Pak. Tatkala kenapa isolasi ini kita lakukan? Kita sudah mencoba di awal isolasi mandiri. Kita kasih makan sehari 3 kali, kasih fasilitas sabun mandi dan sebagainya. Bahkan ada petugas kita nunggu orang itu datang, pulang, baru kita kasih nasi. Artinya dia berkeliaran kemana-mana, membahayakan termasuk ada yang di sini Pak. Ini bahayakan itu. Makanya kita buat isolasi terpadu ini. Tetapi persoalan tempat, sekali lagi, kemarin ada beberapa titik yang kita diskusikan, termasuk SMP Negeri 1, benar kata Pak David. Semua harus kita pertimbangkan. Kenapa kita sebelum kita kenapa kita ngajak warga ketemu? Kita mau dengar juga aspirasinya seperti apa itu.
Terus kemudian sebelum saya diskusi dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim dan Pak Kasat, sebelum ini layak atau tidak, saya tanya bagian kesehatan, dokter umum, spesialis, aman apa tidak dari sisi kesehatan? Aman kata mereka. Oke, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Kita waspada lebih tinggi supaya mereka tidak keluar. Nah, tolong juga warga-warga di sini diperhatikan juga bagaimana cara jadi penanganan tadi. Dipikirkan lagi, dipikir ulang. Jadikan tempat ini sebagai solusi terakhir. Ya. Kalau memang yang di tempat lain tidak bisa. Jadi tetap tempat itu nanti ya kita berharap juga nggak diisi orang, ya kan? Kalau nggak ada yang perlu kan nggak diisi. Doa saya itu nggak diisi, tapi kan kita tetap selalu ya sama dengan keamanan lah. Keamanan itu ya doanya minta aman, tapi kan masa untuk ada polisi tetap berikhtiar patroli, ya kan? Ya. Nah itu semua saya kira tugasnya kita bersama lah ya, ada yang berikhtiar ya sambil berdoa ya Pak Kiai ya doa teruslah, zaman kita minta bantu doa ya, kita minta bantu doa. Izin Pak, jangan sampai apa yang saya ucapkan itu menjadi persepsi yang salah. Bukan saya sudah mau kita juga pesantren di sekolah juga. Ya. Jadi mohon maaf, jangan sekali tadi kita berbicara di depan kita, saya menjamin kan itu tidak baik gitu lah. Mohon maaf ya. Ya. Saya sepakat, Bapak lihat dijamin. Pak Agus ini 4 Jumat 5 Jumat dijamin itu rajin beliau. Tapi jamin itu Pak, kita siapkan blower semua kami pelopor dijamin. Sehingga dijamin alhamdulillah zonanya atas doanya Pak Agus sendiri juga masih bisa dihitung. Artinya bahwa kita nggak pernah menafikan namanya ikhtiar, jujur hak, membuka hadis Quran kitab kembali kebuka. Kan bukan begitu saja. Jangan kita menyalahkan apa ini kepuasan Allah, kita ikhtiar, tapi jangan sampai ada kata-kata saya menurut kedua saya ingin usul. Kalau memang ini dalam sepakat nanti ditetapkan seperti Pak Dato juga sampaikan, sudah tetapkan. Kalau ini atau terakhirnya, nah atau terakhir berarti wilayah di Wisma Atlet ini. Bicara ini, tapi yang jelas tujuan itu untuk membagi tempat itu menjadikan suatu tempat apa namanya ini kesempatan di sini. Jadi betul Pak, tinggal mufakat, musyawarah mufakat. Kan dasarnya kita hidup ini bermusyawarah dan mufakat. Ya. Kalau pihak-pihak di sini sudah menolak kalau bermufakatan, itu minta pertimbangan lebih tinggi. Karena kalau menolak itu hanya menolak dari pihak yang dimufakat. Tapi kalau memang sudah dipaksakan untuk dijadikan itu sudah risiko daripada pembiasaan. Tapi kalau tidak terpaksa untuk menolak. Tapi Pak yang kita kesini ini ya sosialisasi lah, menjelaskan lah, kita kan menjelaskan supaya masyarakat bisa paham ya. Kalau dalam penanganan kan sudah jelas ada undang-undang karantina kalau polisi Pak, kalau nggak mengajukan Ini kita dalam rangka musyawarah mufakat ya, di sini semua. Jadi ya tadi kami maafkan lah, mungkin Bapak datang terlambat, kita dengarkan dari awal. Jadi tujuan pertama datang sini kita diskusi Pak. Mudah-mudahan kenapa ini dipilih, ya Pak. Tadi saya agak terjadi juga omongannya Pak David, kenapa tidak isolasi mandiri aja Pak? Tataran kita mungkin lihatnya beda Pak. Bapak pada saat isolasi mandiri melihatnya kacamata Bapak. Kita, saya, Pak Kapolres, Pak Bupati, melihatnya itu laporannya bukan hasil Pak, bukan isolasi mandiri. Hasil dari isolasi mandiri ternyata tidak ada. Banyak sekali orang terkonfirmasi positif. Jakarta, ya kan Pak. Begitu melaksanakan darurat di rumah sakit sedikit. Nah, kita berpikir berarti kita harus menyiapkan tempat. Isolasi mandiri itu bukan jawaban, tapi isolasi terpadu yang insya Allah adalah jawaban yang baik. Ini yang perlu saya sampaikan, mengingatkan bahwa terkadang kita memandang diri kita benar, tapi belum tentu benar. Ini kacamata kita kurang lebar Pak. Kacamata kita harus kita lebarkan supaya kita bisa memandang seluruhnya, seluruh aspek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.